Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Sore hari ini seperti biasa ya teman-teman, kegiatan saya masih di warung sembako sambil melayani pembeli dan menunggu pelanggan datang ya. Alhamdulillah sore hari ini pelanggan lumayan rame karena memang warung saya ini dekat dengan alun-alun ya, dan untuk 2 minggu ke depan alun-alun itu ada pasar malam, jadi alhamdulillah banget ada beberapa pembeli atau pelanggan baru ya yang datang ke sini ya. Kemungkinan 2 minggu ke depannya nanti juga akan sepi kembali. Maksudnya pelanggan baru ini tidak akan datang karena memang pelanggan-pelanggan baru ini adalah pedagang yang ada di pasar malam itu ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai warung sembako. Bagi teman-teman nih, ada juga yang menanyakan ke saya ya, membuka usaha warung sembako ini wajib nggak sih mempunyai modal yang besar? Kalau untuk pengalaman pribadi saya ya teman-teman, warung sembako ini tidak harus membuka dengan modal yang besar ya. Kalau kalian mempunyai modal hanya 500.000 atau 1 juta itu bisa banget ya teman-teman. Apalagi kalau posisi rumah kalian itu di daerah padat penduduk, ini sangat bagus ya. Walaupun mungkin di sekitar rumah kalian itu ada warung-warung lainnya ataupun warung yang memang sudah buka terlebih dahulu, itu tidak masalah ya teman-teman, asalkan kalian itu selalu menjaga silaturahmi ya. Yang namanya usaha dan rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, jadi kalian jangan takut untuk membuka usaha pastinya. Jadi kalau ada yang menanyakan lagi nih, bagaimana cara mengatur modal dengan modal yang kecil untuk membuka warung sembako ya. Kalau kalian mempunyai modal hanya 500.000 tetapi warung kalian itu tempatnya strategis, kalian itu jangan terlalu pusing ya teman-teman. Kalian tidak perlu menyewa tempat, kalian hanya perlu menggunakan lahan di rumah kalian yang ada ya. Kalaupun kalian punya teras rumah yang lumayan lebar ataupun ruang tengah kalian atau ruang tamu kalian tidak terlalu dipakai untuk sehari-hari, kalian juga bisa pergunakan ya untuk membuka usaha. Bisa juga membuka usaha makanan ataupun juga warung sembako juga bisa ya teman-teman. Kalau untuk warung sembako dengan modal yang kecil dan minim, saya sarankan untuk menjual produk-produk yang memang sudah pasaran ya, ataupun yang sudah banyak peminatnya ya teman-teman, agar modal kalian selalu berputar ya pastinya ya teman-teman. Contohnya di sini kalau yang untuk pasaran itu seperti minyak sayur, kalian jual aja minyak sayur curah terlebih dahulu ya, jangan yang kemasan. Kalau yang kemasan otomatis itu akan memakan modal kalian. Kemudian persabunan ya, kalau persabunan itu pasti setiap hari dicari pembeli ya. Kalian bisa sediakan sabun colek, sabun rinso, ataupun sabun-sabun lainnya. Kalau saya sarankan kalian gunakan ataupun jual sabun-sabun yang rencengan terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan kalian siapkan sabun-sabun dengan ukuran besar, contohnya yang ukuran 1 kilo itu jangan dulu ya teman-teman. Atau yang liquid yang ukuran besar juga jangan. Kalaupun kalian mau jual yang liquid, kalian sebaiknya jual yang liquid eceran terlebih dahulu agar modal kalian juga berputar. Kemudian yang produk yang memang wajib kalian jual yaitu jajanan anak-anak. Kalau jajanan anak-anak ini sebenarnya untuk warung pemula ini wajib banget ya teman-teman, karena jajanan anak-anak ini sebagai pelaris ataupun penarik pembeli. Kalau anak-anak biasanya sudah jajan di tempat kalian, otomatis biasanya orang tua suka mengikuti ataupun mengantar anaknya untuk jajan. Otomatis biasanya kalau orang tua sudah datang ke warung kalian, mereka akan lihat apa aja sih yang kalian jual. Otomatis itu sebagai penarik agar mereka membeli produk lainnya di warung kalian. Kemudian telur juga boleh ya teman-teman kalian sediakan. Kalau memang modal kalian kecil, kalian jangan terlalu banyak dulu. Kalian bisa beli 1 papan atau 2 papan, atau istilahnya kalian beli 5 kilo dulu, dan nanti kalian bisa ecerin ya. Sesuaikan harga jual dengan modal ataupun dengan harga pasaran di sekitar wilayah tempat tinggal kalian ya teman-teman.
Tuh kasihan si ibunya Dan ya. pastinya kalian Oh, harus tahu apa juga badannya yang namanya dibentuk warung kayak sembako cacar air, ini udah waras dilarang sebulanan banget. lebih ya Menurut Bu, saya ya ini wajib ya. nggak sembuh-sembuh Dilarang sampai banget menjual seluruh dengan badan harga terlalu tinggi, seluruhnya. apalagi kalau warung kalian itu Belum mandi ke sana sok dekat kelereng, sok banget dengan warung-warung yang lainnya. Kalian harus tahu pasaran harga-harga barang yang kalian akan jual. Jadi warung kalian itu tidak akan sepi pelanggan. nyerempet. Jadi harga-harga barang kalian itu bisa bersaing dengan warung-warung lainnya ya teman-teman. Kemudian untuk produk selanjutnya kalian bisa juga jual beras. Beras ini juga penting ya kalau daerah padat penduduk ataupun daerah yang tidak ada persawahan, kalian wajib banget jual beras ya. Untuk saran saya kalian jual harga beras itu atau mencari beras dengan apa ya, kualitas yang menengah ke bawah terlebih dahulu ya teman-teman, karena biasanya kalau daerah-daerah padat penduduk itu tidak terlalu mementingkan produk itu yang mahal ya, yang penting produk itu tuh tidak bau ataupun tidak apek, itu buat mereka itu udah bagus ya teman-teman. Itu untuk memancing pelanggan-pelanggan yang lainnya. Dan untuk produk selanjutnya yang wajib banget kalian jual juga untuk warung pemula yaitu rokok. Untuk rokok ini modalnya sangat besar. Jadi kalian harus tahu pasaran di daerah kalian. Jadi masyarakat di wilayah kalian itu seringnya ngerokok apa sih? Kalian harus tahu ya teman-teman. Jadi biar kalian tidak salah membeli rokok. Kalau biasanya kalau di perkampung-kampungan atau perumahan-perumahan padat penduduk ya, yang biasa dicari itu seperti jarum coklat, kemudian super, samsu, kemudian garpit ya teman-teman. Untuk rokok ini memang modalnya sangat besar ya teman-teman. Jadi kalian coba dulu beberapa merek rokok terlebih dahulu. Kalau sudah mulai laris dan sudah mulai banyak pelanggan yang menanyakan rokok lain, kalian bisa sediakan. Dan saya sarankan untuk warung pemula jangan jual perbungkusan terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian jual ecer terlebih dahulu. Kalau sudah mulai banyak pelanggan dan sudah mulai banyak peminat dan meminta banyak merek-merek rokok, kalian bisa jual rokok perbungkus, tapi sesuaikan dengan modal yang kalian punya ya pastinya teman-teman. Dan selanjutnya, agar usaha kalian selalu lancar dan modalnya selalu berputar, saya sarankan untuk warung pemula jangan melayanin hutang piutang ya teman-teman. Walaupun bisa jadi ya nanti kalian itu dijulitin tetangga ataupun dijulitin pembeli atau pelanggan, biar aja, karena namanya rezeki itu bukan datang dari satu orang aja ya. Jadi kalau satu orang menginginkan hutang dan kalian tolak dan mereka marah ataupun justru beli di tempat lain, tidak masalah teman-teman, karena rezeki itu bisa datang dari mana aja. Yang namanya usaha ya, kalau bisa itu hindari yang namanya hutang piutang ya teman-teman. Apalagi kalau usaha kalian itu baru merintis dengan modal yang hanya minim sedikit, itu sangat wajar ya kalau kalian itu menolak hutang piutang, karena itu akan mengakibatkan usaha kalian itu tidak akan berjalan ataupun bisa jadi usaha kalian akan bangkrut. Jadi kalian harus waspada. Hutang piutang ini bukan menyangkut dari pembeli atau pedagang pelanggan baru ya. Orang tua, saudara, anak, suami ataupun saudara itu wajib banget ya kalau mengambil barang di warung kalian itu wajib banget bayar ya teman-teman. Itu kalian harus ingat ya. Yang namanya usaha itu walaupun keluarga kita sendiri yang mengambil barang, wajib banget untuk bayar. Itu agar usaha kalian itu justru biar makin lancar. Kalau kalian biarkan saudara kalian atau keluarga kalian mengambil barang tanpa bayar, itu justru mengakibatkan usaha kalian itu bisa cepat bangkrut ya teman-teman. Selanjutnya, kalau bahan-bahan ataupun barang-barang yang kalian sudah beli sudah ada dan kalian sudah siap untuk membuka usaha, apa aja lagi sih yang kalian butuhkan? Nah, kalau kalian membuka usaha ini di warung ataupun di rumah kalian
kalian tidak perlu sebenarnya menurut saya itu tidak perlu perabotan yang terlalu penting ya kalau menggunakan teras rumah kalian. Kalau kalian masih ada modal sedikit, kalian bisa membuka warung sedikit aja di teras kalian, contohnya menggunakan papan ya. Kalian bisa bikin warung kecil-kecilan menggunakan papan ataupun triplek juga bisa ya. Tapi kalau modal kalian memang sudah mepet banget, kalian gunakan teras rumah kalian aja. Bisa gunakan meja yang ada di rumah kalian untuk menyusun barang-barang yang memang sudah kalian siapkan untuk kalian jual ya. Kemudian kalau untuk menggantung-gantung, kalian bisa gunakan tali ataupun tambang, ataupun kalian juga bisa gunakan kayu ataupun bambu kalau memang di kampung kalian juga ada ya. Jadi kalian bisa gunakan barang-barang tersebut yang memang sudah ada di sekitar rumah kalian. Dan nanti kalaupun usaha kalian sudah berjalan dengan lancar, sudah menghasilkan modal yang mungkin keuntungan yang lumayan ada, kalian bisa tambahkan dengan perabotan lain untuk menunjang mempercantik warung kalian ya teman-teman. Dan ada juga ya untuk menambahkan omset kalian, kalaupun warung kalian masih kecil-kecilan, kalian bisa juga menjual minuman-minuman saset ya, contohnya seperti Marimas, Jas Jus, Nutrisari yang diseduh. Biasanya itu anak-anak ya, kalau di komplek-komplek itu atau perumahan-perumahan padat penduduk tuh biasanya anak-anak tuh suka minuman dingin ya teman-teman. Kalian juga bisa jual minuman gelas, contohnya seperti teh gelas, ale-ale ataupun torpedo dan semacamnya. Kalian bisa dinginkan menggunakan es batu, ataupun kalau memang kalian punya kulkas, kalian bisa dinginkan di kulkas ya teman-teman. Ataupun tanpa didinginkan juga biasanya laris manis. Tapi kalau memang kalian ingin jual dingin, kalian bisa akalin beli termos, masukkan minuman itu dan kalian taruh es batu juga, itu bagus banget ya kalau kalian tidak punya kulkas. Dan ada juga yang untuk menaikkan omset lagi, kalau warung kalian kecil-kecilan, kalian bisa juga jualan makanan seperti seblak ataupun jajanan anak-anak yang lagi viral ya, ataupun yang lagi booming ya teman-teman, ataupun cilor, pokoknya makanan-makanan yang memang diminatin anak-anak. Itu juga omsetnya sangat bagus ya teman-teman. Kalian bisa coba di warung kalian ya. Kemudian kalian juga bisa menyediakan kopi seduh ya teman-teman. Soalnya dulu saat saya baru awal membuka usaha warung kopi, itu modal saya hanya 300.000 ya, dan saat itu saya juga menjual kopi seduh. Makanya alhamdulillah banget sekarang saya bisa membuka warung sembako, itu hasil dari keuntungan membuka warung kopi ya. Dari kita seduh-seduh kopi, kemudian kita juga menjual seperti susu, terus kemudian extra jos kayak gitu-gitu ya teman-teman. Itu keuntungannya juga lumayan ya teman-teman. Kalian bisa manfaatkan kalau memang warung kalian itu di daerah padat penduduk. Dan selanjutnya, kalau usaha kalian itu masih pemula dan ingin tetap bertahan dan bisa maju, yang perlu kalian perhatikan yaitu pelayanan kalian juga penting ya teman-teman. Di sini walaupun modal kalian sudah ada, usaha kalian sudah ada, kemudian barang-barang yang kalian jual juga sudah lengkap, dan bisa dibilang tempat usaha kalian sudah bagus, tapi kalau pelayanan kalian kurang ramah, kurang bagus, dan kurang welcome ke pembeli ataupun pelanggan, pastinya usaha kalian itu tidak akan berjalan dengan lancar ya. Memang yang namanya pembeli ataupun pelanggan itu terkadang bisa dibilang nyebelin ya teman-teman. Tapi kita sebagai pedagang atau sebagai penjual barang, kita sebisa mungkin untuk seramah-ramahnya ke pembeli ya teman-teman. Tapi kecuali pembeli itu sudah kurang ajar ya. Kalau saya sendiri sih memang ya, kalau lihat pembelinya kurang ajar baru saya lawan. Tapi kalau memang masih dalam batas wajar, pastinya saya juga akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya teman-teman.
Jadi untuk kalian yang memang sudah bosan ya kerja di tempat orang, disuruh-suruh, dan hasil gajinya juga segitu-segitu aja, tapi pengen membuka usaha tapi tidak punya modal, tapi modal kalian hanya mepet kecil, jangan takut ya teman-teman. Walaupun kalian masih ngontrak ataupun rumah kalian kecil dan kalian tidak punya biaya untuk sewa tempat, membuka usaha itu tidak harus punya tempat ataupun sewa tempat ya untuk membuka usaha ya teman-teman. Dikontrakan aja itu bisa ya, kalian manfaatkan aja teras tempat kontrakan kalian itu untuk membuka usaha ya teman-teman. Asalkan kalian itu harus izin dulu sama yang punya kontrakan, agar yang punya kontrakan itu juga tidak slack nantinya ya. Yang namanya kita itu ngontrak di tempat orang itu, kita memang mau apa-apa tuh harus izin ya. Paling enggak kita harus kasih tahu, ibu kira-kira bisa enggak atau boleh enggak saya mau buka usaha di depan tempat kontrakan, cuma jual jajanan-jajanan untuk anak-anak. Kita itu di tempat orang harus izin ya teman-teman. Jadi kalau kalian memang mau membuka usaha kecil-kecilan, nggak masalah, walaupun modal kalian hanya 300.000, 500.000 ataupun 1 juta, is okay ya teman-teman. Kalian bisa banget membuka usaha itu di kontrakan kalian. 285. Itulah sedikit masukan dan pengalaman saya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau membuka usaha warung sembako, modal kalian kecil, jangan takut memulai ya teman-teman. Semoga apa yang kalian inginkan segera tercapai, dan apa yang saya sampaikan ini sedikit bermanfaat dan menginspirasi kalian ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bahan-bahan anu yang sebelah kan? Bahan sebelah? Ya. Bawang merah, bawang putih, kunyit nggak tahu sebelah. Bawang putih, bawang bareng, cikur, cabai. Di sini tapi kita jualan. Di sini mah bahan sebelah nggak jualan. Bahan-bahan kering di toko sayur tuh. Ya. Kecuali